Dewan Guru Besar Universitas Indonesia telah mengambil keputusan atas kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2024 yang lalu yang telah mencoreng nama baik dan nama besar Universitas Indonesia, yaitu kasus promosi Dr. Bahlil Lahadalia. Kasus ini mencuri perhatian, menarik perhatian massa karena Bahlil, tokoh politik yang saat ini juga menjadi seorang menteri, lulus menyelesaikan pendidikan program doktor di Sekolah Kajian Strategik Universitas Indonesia hanya dalam waktu 16 bulan atau 3 semester dengan hasil yang cum laude. Nah, tentu ini menarik dan menyita perhatian. Karena apa? Karena persyaratan yang berlaku di negara Republik Indonesia untuk bisa menyelesaikan pendidikan S3 atau doktor itu minimal 6 semester atau 3 tahun. Nah, untuk bisa menyelesaikan pendidikan S3 doktor 3 tahun itu diperlukan ketekunan dan kecerdasan yang luar biasa karena persyaratannya berat. Selain harus menyelesaikan kuliah teori, penelitian, juga harus mampu naskah ataupun draft disertasinya diterbitkan, dipublish atau diterima oleh jurnal internasional terindeks Scopus baik Q1, 2, 3 ataupun 4, dan itu tidak mudah. Pengalaman saya untuk bisa mempublish hasil penelitian kita di jurnal internasional terindeks Scopus itu untuk bisa menerima letter of acceptance saja itu butuh waktu sekitar 1 tahun. Setelah itu dari penerimaan letter of acceptance, penerbitannya tuh nanti lagi, masih lama lagi. Itu. Dan ada banyak rangkaian-rangkaian seperti sidang proposal, sidang komisi, sidang hasil penelitian, baru yang terakhir itu promosi. Berat sekali. Itu. Nah, hampir sebagian besar masyarakat akademisi di Indonesia mempertanyakan, apakah yakin sehebat itu? Seperti itu. Kalau di bidang politik, di bidang bisnis, mungkin iya Pak Bahlil hebat. Tapi di bidang penelitian dan akademis, itu amat meragukan. Nah, yang pasti, dengan lulusnya beliau hanya dalam waktu 3 semester itu sudah melanggar aturan, melanggar peraturan, termasuk peraturan pemerintah, peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Nah, karena itu setahu saya Dewan Guru Besar Universitas Indonesia kemudian bersidang. Hasilnya adalah disertasinya Bahlil Lahadalia itu dianggap gugur. Alasannya yang disampaikan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, satu, ketidakjujuran data, di mana menurut Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, data penelitian diperoleh tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan. Yang kedua, pelanggaran standar akademik. Diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik. Yang ketiga,
adanya perlakuan khusus, mendapat keistimewaan dalam proses akademik, termasuk perubahan penguji secara mendadak. Nah, saya sebagai dosen, sebagai mahasiswa program doktor, sebagai alumni Universitas Indonesia juga mempertanyakan, kenapa Universitas Indonesia yang selama ini dikenal independen, menjaga integritas dan moralitas, itu sampai melakukan tindakan yang ini nih, perlakuan khusus. Itu. Yang berikutnya adalah promotor dan co-promotor memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang diatur. Bahlil sebagai pejabat negara. Kasus ini menurut saya mencoreng integritas dan moralitas seorang akademisi. Mahasiswa doktor, promopendus, itu kan dalam membuat disertasi ada 3 pembimbing. Yang satu co-promotor, yang satu promotor, yang 2 co-promotor. Di beberapa perguruan tinggi, pembimbingnya itu hanya ada 2. 1 promotor, 1 co-promotor. Jadi di beberapa perguruan tinggi ada 3 promotor, 1 promotor, 2 co-promotor. Di beberapa perguruan tinggi lagi hanya ada 2, promotor dan co-promotor. Yang menjadi promotor di sini adalah seorang dekan, seorang profesor yang integritasnya sebelumnya saya percaya. Yang menjadi co-promotor, 1 juga seorang dekan, 1 direktur sekolah kajian global strategis Universitas Indonesia. Mereka kan paham, ya, mereka paham aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia maupun yang berlaku di lingkungan sivitas akademika di seluruh Indonesia, termasuk peraturan-peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek. Karena ini kan zaman Presiden Jokowi ini masih menterinya. Kalau sekarang kan sudah dipisah. Sekarang Menteri Pendidikan Riset, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi dipisah, itu Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dipisah, dan Menteri Kebudayaan dipisah. Itu. Nah, menurut saya perguruan tinggi itu adalah salah satu garda penjaga moral dan integritas serta kejujuran. Jadi menurut saya dosen, guru, ulama, pendeta, bahkan wartawan harusnya menjadi penjaga moral, integritas bangsa. Nah, kalau sudah dosen, guru, wartawan, ulama, pendeta tidak lagi menjadi penjaga moral dan penjaga integritas, maka bangsa ini akan semakin rusak. Seperti itu. Nah, jadi apa yang diputuskan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia ini menjadi obat sekaligus juga pencuci nama baik. Karena atas kasus ini, jujur, di lingkungan masyarakat, Universitas Indonesia menjadi bahan cemoohan. Gila. Kuliah doktor yang berat, yang harusnya minimal 3 tahun atau 6 semester, kalau mahasiswanya itu seorang pejabat tinggi negara dan pengusaha, itu bisa diselesaikan lewat 3 semester saja atau 16 bulan. Jadi peraturan diacak-acak, peraturan diinjak-injak. Nah, menurut saya ini semua salah. Promotor salah, co-promotor salah, yang bersangkutan pun salah.
Yang bersangkutan kan pejabat tinggi negara. Harusnya pejabat tinggi negara itu sebagai pemimpin bangsa, pemimpin kementerian, ya, dia menjadi sosok pemimpin yang memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik, bukan justru menginjak-injak peraturan, bukan justru merusak peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, Dewan Guru Besar juga sudah mengusulkan hukuman buat baik yang bersangkutan maupun promotor dan kopromotor. Nah, rekomendasi sanksi yang diusulkan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, disertasinya dibatalkan. Menulis ulang disertasi dengan topik yang baru. Sementara untuk kopromotor, dilarang mengajar, membimbing, dan menguji selama minimal 3 tahun. Kemudian penundaan kenaikan pangkat atau golongan selama 3 tahun, diminta mundur sebagai dekan. Nah, kalau diminta mundur sebagai dekan, beliau saat ini sudah bukan dekan lagi, karena sudah ada pemilihan dekan yang baru. Penundaan kenaikan pangkat atau golongan selama 3 tahun, itu juga tentu tidak masalah buat yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan sudah bergelar profesor. Ya, pangkatnya kalau tidak 4B, 4C, atau 4D. Selain itu juga beliau sudah berprofesi saat ini sebagai komisaris independen salah satu badan usaha milik negara. Sedangkan kopromotornya yang saat ini masih menjadi dekan di salah satu fakultas Universitas Indonesia, sanksinya teguran keras dan surat peringatan. Penundaan kenaikan pangkat golongan maksimal 2 tahun. Sedangkan kopromotor yang juga direktur, mantan direktur kajian strategik dan global, dilarang mengajar, membimbing, dan menguji selama 3 tahun. Penundaan kenaikan pangkat atau golongan selama 3 tahun, diminta mundur sebagai direktur SKSG, Sekolah Kajian Strategik Global. Menurut saya, sanksi yang diusulkan oleh Dewan Guru Besar wajar. Karena gini loh, mereka ini 1 profesor, 2 doktor. Ketiganya pimpinan fakultas dan sekolah di lingkungan Universitas Indonesia. Mereka tentu sudah paham aturan-aturan akademis. Mereka tentu sudah paham kaidah-kaidah ilmiah dalam hal membuat disertasi. Mereka sudah paham peraturan-peraturan menteri yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, termasuk syarat untuk menyelesaikan pendidikan doktor. Loh, kenapa membiarkan? Kenapa bahkan menjadi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran tersebut? Saya jujur nggak habis pikir. Geleng-geleng kepala saya, ya Allah, ya Tuhan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia itu menjadi catatan baik yang bisa mengembalikan atau sedikit memulihkan nama baik Universitas Indonesia, sekaligus juga nama besar Universitas Indonesia. Di mata masyarakat silakan lakukan kajian. Itu tercoreng dengan kasus tersebut. Hanya karena promopendusnya atau mahasiswanya adalah menteri, kok bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sementara untuk mahasiswa S3, anggota masyarakat biasa pasti tidak bisa. Pasti dipersulit. Nah, namun demikian, keputusan yang dibuat oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, meskipun sudah melalui proses yang panjang, sidang berkali-kali, ini belum final.
belum final menjadi keputusan Universitas Indonesia. Rekomendasi yang diusulkan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia itu akan bisa benar-benar dilaksanakan apabila telah menjadi keputusan Universitas Indonesia yang dituangkan dalam keputusan rektor tentunya, yang ditandatangani oleh rektor yang baru. Nah, untuk bisa mengeluarkan keputusan rektor tersebut, maka setidaknya harus ada pertemuan 4 pihak. 3-nya 1 Dewan Guru Besar, 2 Majelis Wali Amanah, 3 pihak rektorat. Kalau hasil pertemuan atau rapat tersebut sepakat dengan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, maka jelas disertasinya Bahlil Lahadalia itu digugurkan, dan Bahlil untuk bisa menyandang gelar doktornya itu harus membuat disertasi yang baru. Seperti itu. Dan para promotor dan kopromotor juga harus menjalankan sanksi-sanksi tersebut. Nah, mudah-mudahan keputusan Majelis Wali Amanah, Dewan Guru Besar, pihak rektorat tidak diintervensi oleh pihak penguasa. Tidak diintervensi oleh kekuatan apapun. Menurut saya, kejujuran, kebenaran, peraturan itu harus ditegakkan. Kalau memang peraturannya untuk menyelesaikan pendidikan doktor itu 3 tahun 6 semester, ya jalanilah seperti itu. Dan kalau memang peraturan menterinya bahwa salah satu syarat untuk bisa lulus dari program doktor adalah harus mempublish 1 artikel atau 2 artikel yang di jurnal internasional terindeks Scopus, ya jalani. Jangan diakal-akalin. Seperti itu. Ini juga karena gelar doktor ini sekarang bergengsi, saya melihat banyak sekali pejabat-pejabat tinggi negara, para pengusaha besar mengambil pendidikan S3 doktor. Tapi doktor yang dihasilkan tidak mencerminkan kualitasnya. Kenapa? Karena tugas-tugas kuliahnya diserahkan kepada tim yang lain. Itu termasuk disertasinya diserahkan kepada orang lain. Jadi tidak bekerja sendiri. Jadi hasil karyanya itu bukan hasil karya pribadi, tapi hasil kerja tim. Bahkan mungkin judul pun ya diusulkan oleh tim. Sangat menyedihkan. Kalau mungkin pejabat tersebut sudah eselon 1 golongan 4E, gelar doktor itu hanya untuk prestis saja. Tapi kalau pejabat tersebut masih golongan 3, 3B, 3C, 3D, gitu kan? Maka gelar dari doktor tersebut tentu akan menaikkan jabatannya, sekaligus juga menaikkan gaji dan tunjangan kinerja serta tunjangan fungsionalnya. Ini tentu bagian dari korupsi kalau menurut saya. Sekolah S3 tapi cuma hadir, bahkan tidak sedikit yang kehadirannya pun diwakili oleh asisten. Tanda tangan disamakan. Tugas-tugasnya bukan tugas dikerjakan sendiri. Apalagi disertasinya. Apalagi turun ke lapangannya. Udah yakin bukan hasil karya para pejabat tersebut. Seperti itu. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan pihak kementerian. Sehingga seorang mahasiswa program doktor, mau dia pejabat tinggi negara, mau staf biasa, mau profesional biasa, mau pengusaha besar, kayak harusnya jalanilah semua peraturannya. Disertasi kerjakan sendiri.
tugas-tugas dikerjakan sendiri. Jangan menyuruh orang lain. Kalau menyuruh orang lain, yaitu bagian dari menurut saya duplikasi, pencurian karya orang lain. Itu ya. Apalagi disertasi dikerjakan orang lain. Jadi tidak mencerminkan bahwa yang bersangkutan itu memang pantas menyandang gelar doktor. Gitu. Jadi kawan-kawan, tapi begini, buat seorang pejabat tinggi negara, buat pengusaha besar, kalau memang tidak punya waktu untuk menyelesaikan pendidikan doktor beserta tugas-tugasnya, ya sudahlah, nggak usah. Karena kehormatan dari kawan-kawan yang saat ini menjadi pejabat tinggi negara, apakah itu eselon 1, eselon 2, apalagi pengusaha besar ya. Tidak dilihat dari doktornya, dari prestasi mereka menjadi pejabat eselon 1, eselon 2 saja, itu orang sudah respect. Ya. Jadi jabatan dan prestasi tersebut jangan dinodai oleh gelar doktor, tapi tugas-tugas kuliahnya, disertasinya tidak dikerjakan sendiri, menyuruh orang lain. Hati kecil ini tidak bisa dibohongi. Itu. Ya. Nah, demikian juga pengusaha besar, pengusaha. Tinggal Anda memilih, Anda menjadi pengusaha atau menjadi akademisi. Kalau menjadi akademisi seperti dosen ataupun peneliti, ya memang diperlukan pendidikan doktor itu, ya kan? Karena pendidikan doktor itu antara adalah adanya metodologi penelitian doktor atau disertasi, metode penelitian disertasi, disertasi riset metode itu, ya melatih dan semakin memperkaya dan mempertajam kemampuan penelitian dari dosen dan peneliti itu sendiri. Kalau pengusaha kan tidak. Kalau pengusaha membutuhkan tenaga yang sekelas doktor, ya tinggal hire profesional. Seperti itu. Nah, sebaliknya juga seringkali para pejabat tinggi negara, pengusaha-pengusaha besar juga tidak ingin ambil doktor. Cuma pihak perguruan tingginya membutuhkan mahasiswa. Ini disodor-sodori untuk Pak, nanti gampang tugas-tugas, ada tim. Rusaklah dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan rusak, maka rusaklah benteng moral. Nah, semoga ini bisa menjadi perhatian pihak pemerintah buat Pak Bahlil. Tanpa gelar doktor pun Anda sudah hebat. Saya salut, saya respect putra Ambon menjadi pengusaha hebat, menjadi tokoh politik hebat tingkat nasional, sekarang ketua umum partai politik besar yang hebat, yang terkenal, yang sudah cukup lama, dan menjadi menteri. Sudahlah Pak, tidak perlu Bapak memaksakan untuk bergelar doktor. Tanpa gelar doktor pun Bapak sudah hebat, saya respect kok. Jadi kalau Bapak sudah tidak punya waktu turun ke lapangan, Bapak tidak punya waktu untuk menulis, Bapak tidak punya waktu untuk melakukan analisa, udahlah Pak, gak usah lah untuk mengejar doktor tapi tugas-tugas kuliah dan disertasinya diserahkan pada orang lain. Lebih baik Bapak lakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tugas kementerian Bapak. Buat kawan-kawan dosen, saya berharap dimanapun kawan-kawan dosen berada, jagalah integritas, moralitas. Jangan sampai melacurkan diri hanya untuk uang. Ya. Jagalah kualitas pendidikan mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau memang kita ditugaskan menjadi promotor, menjadi co-promotor, menjadi pembimbing skripsi, menjadi pembimbing tesis, terapkanlah disiplin dengan baik dan kita ajar mahasiswa kita untuk bisa melakukan penelitian secara baik.
Bila mereka tidak terbiasa dalam mengeluarkan kata-kata, suruh banyak membaca. Seperti itu. Jadi saya sekali lagi berharap pihak Universitas Indonesia, pihak Majelis Wali Amanah, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia bisa mengeluarkan dan bisa mengeluarkan keputusan, memperkuat keputusan yang telah diperoleh oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dan memperkuat syarat ataupun sanksi yang telah diusulkan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Ini penting untuk mengembalikan nama baik Universitas Indonesia, alma mater saya, untuk menjaga marwah perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus juga untuk menjaga marwah pendidikan doktor. Sehingga orang-orang nanti yang bergelar doktor itu tidak dipandang sebelah mata. Memang menjadi dokter itu susah. Jadi jangan karena dia punya uang, dia bisa dengan seenaknya mengakalin peraturan, ya tugas-tugas dikerjakan orang lain termasuk disertasinya. Akhirnya dokter bisa diperoleh tanpa harus bekerja keras. Nah, kalau itu terjadi, maka marwah pendidikan dokter akan jatuh. Ayo, Pak Bahlil, Bapak orang hebat. Bapak pengusaha sukses. Bapak menteri. Tanpa gelar dokter pun Bapak sudah hebat. Mari Pak berikan contoh yang baik kepada anak-anak bangsa, pada generasi-generasi muda. Buat kawan-kawan dosen yang berprofesi sebagai promotor dan kopromotor, saya berharap itu tidak diulangi lagi.